Assalamualaikum. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam statistik. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan data penelitian, biasanya kita perlu untuk menyajikan data atau biasanya kita perlu untuk bagaimana sih data kita itu bisa terbaca dengan baik oleh pembaca yang lain. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penyajian data dalam statistik. Langsung saja kita mulai. Penyajian data dalam statistik yang pertama adalah, penyajian data. Seperti kita ketahui bahwa penyajian data itu ada beberapa hal dalam penyajian data. Di antaranya adalah dalam penyajian data itu yang sering kita gunakan adalah seperti yang pertama adalah menarasikan data. Jadi kita bisa menyajikan data itu dalam bentuk narasi, dalam bentuk kata-kata, nah itu. Yang kedua, kita bisa juga menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi, berupa tabel-tabel, seperti ini. Jadi ini ya, seperti ini. Ini juga mengenai beberapa hal dalam hal penyajian data dalam bentuk tabel. Entah itu nanti tabel biasa ataupun nanti tabel dengan frekuensi. Yang selanjutnya adalah, kita juga bisa menyajikan data dalam bentuk diagram-diagram. Jadi di sini, ketika data itu sudah terkumpul, untuk membuat data itu bisa dibaca oleh orang lain, maka kita di sini bisa menyajikan data itu misalkan dengan diagram batang. Nah, dengan diagram batang seperti ini bisa, dengan menggunakan diagram lingkaran seperti ini juga bisa. Jadi ini adalah berkaitan dengan penyajian data-data dalam statistik. Yang selanjutnya, kita bahas mengenai penyajian data dalam bentuk narasi. Seperti apa sih penyajian data itu dalam bentuk narasi ya? Jadi di sini, penyajian data yang dalam bentuk narasi itu biasanya, kalau kita berbicara mengenai narasi, maka narasi itu ada kaitannya dengan kalimat, ada kaitannya dengan, mendeskripsikan, ada kaitannya dengan kata-kata. Sehingga di sini yang dinamakan sebagai penyajian data dalam bentuk narasi itu adalah menyajikan data hasil pengolahan data itu dengan menggunakan kalimat, ya itu ya. Jadi seperti begini, andaikan saya punya beberapa data. Saya punya data mengenai jumlah mahasiswa yang mengisi angket kuesioner. Ketika mahasiswa itu diberikan angket kuesioner, maka di situ mahasiswa akan mengisi. Nah, di sini hasil dari kuesioner itu bisa saya simpulkan bahwa ternyata sejumlah 75% mahasiswa Fakultas Agama Islam itu menginginkan perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka. Jadi kalau seperti ini, maka data ini adalah data yang digunakan dalam bentuk narasi. Data ini mungkin bisa kita, ganti dengan rubah dengan misalkan, sejumlah mahasiswa Fakultas Agama Islam yang terdiri dari 5 prodi, yaitu prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Bahasa Arab, dan juga, program studi hukum keluarga Islam, menginginkan perkuliahan untuk semester depan dilakukan secara, tatap muka. Nah, bisa bisa seperti itu. Jadi, data itu disajikan dalam bentuk narasi, bukan dalam bentuk yang lainnya, tetapi kita menarasikan datanya, itu. Itu untuk penyajian data yang pertama. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan penyajian data yang berbentuk tabel. Jadi, kalau misalkan kita punya data, misalkan jumlah mahasiswa Fakultas Agama Islam ya, yang terdiri dari beberapa angkatan. Ini misalkan ada, angkatan 2017, angkatan 2018, angkatan 2019, sama angkatan 2020. Nah, di sini data, itu dinyatakan dalam bentuk tabel ketika data itu bisa kita buat, kita kelompokkan. Nah, di sini ada beberapa macam pengelompokan. Kalau misalkan kita punya hanya satu kategori saja seperti ini ya, jadi saya hanya punya data jumlah angkatan, angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, seperti ini, maka dengan data dengan satu kategori saja di sini, maka kita hanya menggunakan tabel yang biasa yang seperti ini. Nah, di sini untuk yang pertama, jumlah mahasiswa angkatan 2017 ternyata ada 520. Jumlah mahasiswa angkatan 2018 ada 532,
Jumlah mahasiswa angkatan 2019 ada 585 dan jumlah mahasiswa angkatan 2020 adalah ada 515. Jadi data seperti ini adalah data yang berbentuk tabel. Nah itu tabel biasa ya. Bagaimana andaikan misalkan kita punya beberapa, tabel dengan tingkatan, nah maka kita juga bisa membuat data itu, menyajikan data itu menjadi data dengan bentuk, beberapa kategori. Nah itu. Nah di sini ketika kita punya, data itu adalah terdiri dari beberapa tingkatan ya, misalkan ya, dari beberapa tingkatan atau kategori, maka tabel itu dinamakan sebagai tabel kontingensi. Nah, di sini, data yang memiliki lebih dari satu kategori atau lebih dari satu kelompok, misalkan seperti itu. Jadi, di sini saya punya mahasiswa angkatan 2017, di mana angkatan 2017 itu ada 2 kategori. Kategorinya yang pertama adalah jenis kelamin, kategorinya itu adalah jenis kelamin. Kita punya data jenis kelamin itu adalah ada 2, ada laki-laki dan perempuan. Maka dalam membentuk tabel kontingensi seperti ini, di mana saya punya data itu contohnya bentuk datanya seperti ini. Jadi, kalau saya punya angkatan 2017 A, maka jumlah yang mahasiswa laki-laki ada 12, mahasiswa perempuan 28. Kalau saya punya mahasiswa 2017 B, maka di sini sesuai dengan kategori laki-lakinya adalah 25 dan perempuannya itu adalah 15. Kalau saya punya mahasiswa angkatan 2017 C dengan kategori laki-laki itu adalah 24 dan kategori perempuannya adalah 16. Begitu pula ketika saya memiliki data dari angkatan 2017 D. Maka di sini ternyata mahasiswa yang laki-laki itu ada 15 dan mahasiswa yang perempuan itu ada 25. Jadi inilah, tabel kontingensi untuk 2 kategori. Kalau misalkan kita punya data lagi ya, data jumlah mahasiswa FAI, di mana mahasiswa FAI itu ada 5 prodi. Nah, di sini mungkin kita bisa mengkategorikan. Misalkan jumlah mahasiswa yang masuk tahun 2020, prodi PAI itu ada berapa, prodi PGMI ada berapa, prodi HKI ada berapa. Jadi nanti kolom ini nanti, digunakan sebagai banyaknya kategori yang diinginkan. Itu adalah untuk tabel kontingensi. Ya, yang kedua. Yang selanjutnya adalah, berkaitan dengan, tabel kontingensi di sini kalau misalkan dia berbentuknya frekuensi juga ada. Jadi ketika data itu digunakan untuk, kelompok, tetapi kelompoknya itu adalah misalkan, frekuensi. Ya, jadi saya punya nilai mahasiswa dan ada nilai frekuensinya, ataupun saya punya data kelompok. Jadi seperti ini, data-data yang punya interval. Nah, data-data interval, kalau yang seperti ini, yang sebelah kiri ini ada data nilai, nilai mahasiswa dan ada frekuensinya. Ini adalah data tunggal ya. Ini adalah data tunggal. Sedangkan untuk yang, eee, seperti untuk yang tabel yang seperti ini adalah, dinamakan sebagai tabel frekuensi dengan data kelompok. Jadi ketika kita punya data dan kita punya data itu ada yang data tunggal dan ada yang data kelompok, maka kita bisa membuat tabelnya menjadi tabel frekuensi. Caranya adalah kalau dia data tunggal, maka disesuaikan saja, berarti di sini adalah tingkatan nilainya, di sini adalah frekuensi yang muncul. Jadi, nilai 60 itu ada berapa mahasiswa yang dapat, nilai 65 itu ada berapa mahasiswa yang dapat, nilai 70 ada 4 mahasiswa yang mendapatkan nilai 70. Jadi, di sini diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, terus frekuensi ini adalah banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut. Jadi, berapa dia peluangnya muncul, itu adalah frekuensi. Jadi, banyaknya data yang muncul. Nah, sekarang kalau pada data tabel frekuensi kelompok di sini ya, di sini, saya punya berat badan, orang misalkan ya, dengan, biasanya ada juga titik tengahnya, ada juga langsung frekuensinya. Jadi kita bisa menggunakan titik tengah, itu kita juga tidak bisa boleh menghilangkan titik tengah. Jadi langsung berat badan, langsung ke frekuensinya. Lah ingat
Ketika kita menyusun tabel, frekuensi dengan data kelompok, maka di sini ini adalah intervalnya. 15 sampai 19 itu adalah interval. Jadi data itu berada di kisaran interval berapa? Kalau 15 sampai 19 berarti dia berada di kisaran 5 intervalnya. Kalau di atas 5, maka semua data yang diurutkan di sini, maka intervalnya harus sama. Nah, di sini kita lihat 15 sampai 19 itu berarti kan intervalnya 5. 20 sampai 24, maka itu juga 5 intervalnya, sehingga semua data ini intervalnya adalah 5. Terus di sini titik tengah, di antara data 15 sampai 19, nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya di sini adalah misalkan, dia nilai karena datanya 15 sampai 17, maka nilai tengahnya berada di nilai 17. Berapa frekuensi data 15 sampai 19 yang muncul? Nah itu. Maka dia frekuensi yang muncul sebanyak 2 frekuensi. Ya, itu adalah cara untuk membuat data itu ke dalam bentuk tabel frekuensi berkelompok. Jadi kalau ini sebelah kanan ini adalah untuk data berkelompok, maka untuk sebelah kiri di sini dia merupakan data tunggal. Nah, itu. Selanjutnya adalah kalau misalkan kita mau menyajikan, kalau tadi kan berupa tabel ya, maka yang di sini kita akan menyajikan data itu ke dalam bentuk diagram. Data yang disajikan dalam bentuk diagram, ini yang pertama, saya punya diagram batang. Nah, diagram batang, sekilas, gambar diagram batang itu seperti ini. Nah, dia merupakan, batangan ya di sini ya, batangan yang berdiri. Diagram batang itu biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Misalkan bisa, nilai atau mungkin jenis pekerjaan, hobi. Nah, terus dan mungkin, data-data tahunan, misalkan harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan, nah, ataupun mungkin, jumlah mahasiswa di prodi, yang penting bisa dikategorikan. Kalau data itu bisa dikategorikan, maka, dia bisa digunakan sebagai penyajian datanya bisa menggunakan diagram batang. Kita langsung lihat contohnya aja. Pada diagram batang, nah saya punya misalkan ya, ini saya, ambil dari, blognya Ruang Guru ya. Jadi di sini tabel tinggi badan siswa kelas 7A ataupun mungkin, ini karena konteksnya adalah di siswa ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman penelitian, itu kan konteksnya di siswa ya. Jadi nanti teman-teman kan datanya diambil itu adalah data dari siswa. Maka di sini kalau misalkan saya punya tabel tinggi badan siswa, ternyata tinggi badan siswa itu dalam satu kelas itu terkategori menjadi 5. Dalam satu, dengan tinggi 135, 136, 137, 138, dan 139. Itu kategori, ukuran tinggi badan. Terus banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 135, maka di sini ada 5 orang. Banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 136 itu ada 6 orang. Sampai pada banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 139 itu adalah 4 orang. Sehingga total keseluruhan di sini adalah ada 30 orang. Nah, dari tabel ini, dari data tabel yang pertama ini, maka data ini bisa kita buat dalam bentuk diagram batang dengan seperti ini. Nah, dengan seperti ini, yang pertama adalah, dalam diagram batang tentu kita menggunakan, 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah untuk yang horizontal, yang mendatar, sumbu Y itu untuk garis yang vertikal atau tegak, nah itu ya. Sehingga dari sini saya urutkan nilai terkecilnya adalah tinggi badannya mulai dari 135, 136, 137, 138, 139. Terus di sini banyaknya siswa itu, saya mulai dari 1 sampai 10. Nah nanti kita hubungkan yang dapat nilai 135 atau yang tinggi badannya 135 itu ada 5 orang di sini. Maka di sini saya membuatnya menjadi sebuah batangan. Nah, tuh yang pertama. Yang kedua, yang tinggi badannya 136 itu ada 6 siswa.
Maka di sini jadi saya juga menggunakan, membuat, garisnya dengan garis batangan. Ingat, lebar dari garis batangan itu sama, yang tidak sama adalah tingginya, karena tinggi itu menentukan banyaknya siswa, tetapi untuk ukuran lebarnya ini harusnya sama. Nah itu. Jadi, untuk menjaga keseragaman dalam diagram batang ini, untuk ukuran batangannya ini harusnya sama ya, jadi diupayakan agar sama, gitu. Terus, banyaknya siswa yang tinggi badannya adalah 137, dia ada 10. Nah ini, sehingga di sini akan muncul bahwa, oh ternyata dalam diagram batang ini, ternyata, misalkan tidak ada keterangannya, kita bisa tahu dalam diagram batang ini yang tinggi badannya 135 itu ada 5 anak, 136 ada 6 anak, 137 ada 10 anak, 138 ada 5 anak, dan 139 ada 4 anak. Itulah, penjelasan tentang diagram batang. Yang selanjutnya adalah, berkaitan dengan diagram garis ya. Jadi dengan contoh yang sama, dengan contohnya yang tadi, contohnya adalah ini. Jadi kita punya tinggi badan siswa. Maka di sini kalau misalkan kita buat diagram garis, nah dalam diagram garis, itu yang dihubungkan adalah titik temunya. Nah, jadi misalkan di sini, diagram garis itu digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi, barang setiap tahun, perubahan iklim, atau yang lainnya. Dengan menggunakan diagram garis ini, kita tahu, oh ternyata pada tahun berapa jumlah siswa yang tinggi badannya itu meningkat. Oh ternyata di sini kalau saya punya dengan contoh yang sama ya, bahwa yang tinggi badannya adalah 135 itu ada 5 orang. Jadi titik temunya antara 135, kita menggunakan garis putus-putus dan 5. Nah, ternyata titik temunya di sini. Terus kita hubungkan dengan 136 dengan 6. Kita hubungkan, ternyata di sini dari 136 sama 137 itu grafiknya naik. Nah ini ya, jadi dia grafiknya naik. Setelah itu yang tinggi badannya 138 dia ternyata turun, maka di sini grafiknya akan turun. Nah, diagram garis ini itu cocok digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan. Nah, itu. Jadi misalkan nanti dari diagram garis itu akan kelihatan, oh ternyata ada kurva pertumbuhannya. Nah, itu. Itu penjelasan dari diagram garis. Yang selanjutnya adalah diagram lingkaran. Nah, di sini kalau diagram lingkaran itu maka dalam menyajikan data, kita menggunakan lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran seperti ini di sini nanti menyajikan beberapa hal. Kalau di sini ini adalah penyajian misalkan data penjualan buku. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi pie, ini adalah diagram lingkaran. Nah, dalam diagram lingkaran ini digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, ini adalah juring namanya. Jadi, yang garis kuning ini adalah juring untuk untuk bulan April sebesar 21%. Yang Mei, juring warna biru tua ini adalah juring untuk Mei sebesar 23%. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau dengan derajat. Nah ya, jadi menyatakan diagram lingkaran, teman-teman bisa menggunakan persentase atau menggunakan derajat. Itu. Jika juring itu dinyatakan dalam persen, maka persentase satu lingkaran penuh harusnya 100%. Tapi kalau teman-teman menyajikan dalam bentuk derajat, maka satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat. Nah, itu digunakan untuk perhitungannya. Nah, itu ya. Kita langsung masuk ke contoh. Jadi di sini rumus untuk membuat juring-juringnya itu ya. Jadi rumus diagram lingkaran kalau kita menggunakan derajat, maka besar sudut dalam juring itu adalah frekuensi yang muncul dibagi dengan jumlah datanya dikalikan dengan 360 derajat. Tapi kalau misalkan kita menggunakan dalam bentuk persen, maka di sini besar persentasenya adalah frekuensi yang muncul dalam data dibagi dengan jumlah datanya dikalikan dengan 100%. Jadi kalau misalkan kita punya contoh yang sama ya, yang tadi tinggi badan, di sini
tinggi badan yang muncul pada saat tingginya adalah 135, maka dia banyaknya siswa yang muncul itu ada 5. Maka untuk menentukan besar sudut atau menentukan besar persentase, kalau kita menggunakan, persentase, maka di sini kita menjumlahkan terlebih dahulu banyak siswanya. Banyak siswanya adalah 30, maka di sini jumlah data keseluruhan adalah 30. Kita akan mencari masing-masing juring untuk tinggi badan siswa. Jadi nanti kita cari juring 135, juring 136, sampai pada juring 139. Nah, ini saya langsung berikan, contoh penyelesaiannya. Di sebelah kiri ini adalah, juring untuk penentuan derajat. Di sebelah kanan ini adalah juring untuk penentuan prosentase, ya. Jadi juring untuk penentuan prosentase. Jadi, kalau di sini, kita bisa lihat ya, ketika kita mau menentukan juring tinggi badan yang 135, tadi yang tinggi badan 135 itu yang muncul ada 5 siswa. Nah, ini di sini 5. Frekuensi yang muncul ketika tinggi badannya 135 itu adalah 5, sedangkan jumlah data keseluruhan itu adalah 30. Nah, tadi di contohnya kita punya data keseluruhan itu adalah 30 dan frekuensi yang muncul ketika teman-teman 135 itu adalah 5. Maka di sini 5 berbanding 30. Karena kita menggunakan derajat, maka dikalikan dengan 360 derajat. Nah, kalau yang sebelah kanan kita menggunakan persen, sehingga di sini 5/30 dikalikan dengan 100%. Maka di sini ketemunya adalah 16,7%. Kalau yang di sini yang ketemunya adalah 60 derajat. Jadi nanti kita membuat juring dengan sudutnya di sini adalah 60 derajat. Begitu juga ketika kita menentukan juring untuk 136. Berapa sih sudut yang nanti, memenuhi untuk tinggi badan 136. Jadi setelah kita masukkan yang 136 itu yang muncul ada 6. Berarti kan ada 6/30 dikalikan dengan 360. Maka di sini akan muncul 72 derajat. Kalau yang di sini akan muncul 20%. Inilah 2 gambar yang menyatakan kalau yang sebelah kiri di sini ini adalah lingkaran dalam bentuk persentase, sedangkan yang sebelah kanan di sini adalah lingkaran dalam bentuk derajat. Itulah teman-teman materi kita pada pagi hari ini. Silakan bisa dibaca-baca materinya. Kalau nanti misalkan ada yang tidak paham, bisa diulangi video saya. Kalau masih belum paham, nanti bisa langsung kita komunikasi di Google Classroom ya. Untuk tugasnya nanti akan saya kirimkan di Google Classroom untuk tugas penyajian datanya. Materi dari saya akhiri dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.